Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ayat yang ke-12, silakan bersama 3, 4. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni sungai yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat 14. Tanah Kus itu apaan? Tanah Kus. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di Taman Eden ada 4 sungai yang mengalir. Di antara pohon-pohon yang ditumbuhkan di sana, berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan. Berarti di daerah sini, kalau melihat ayat Alkitab, itu ada pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Semua ini terdapat pada sebelum air bah. Sebelum air bah, Taman Eden pun tidak kita lihat hari ini karena sudah tergerus oleh hujan atau air bah di masa Nuh, Kejadian pasal 6. Tapi kita kembali kepada sungai yang mengalir di Taman Eden. Yang pertama disebut dengan Sungai Pison. Di antara Sungai Pison ada emas, tanah yang mengandung emas. Emas dari negeri itu terbaik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama yang kedua adalah Sungai Gihon, sungai yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat, yang kita baru saja turun untuk berdiri di tengah-tengah aliran sungai itu adalah Sungai Tigris. Berarti sungai yang ketiga. Sungai ketiga di sana adalah Sungai Tigris. Bila Tuhan izinkan, besok kita akan ke sungai keempat, yaitu Sungai Efrat. Lalu apakah artinya dengan Tigris yang ada hari ini? Kita buka di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu, diperhatikan penglihatan itu. Ayat 2, silakan. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Aku tidak berurap sampai 3 minggu penuh. 4.
Kuangkat mukaku, lalu tampak seorang berpakaian kain linen yang berikat pinggang emas dari Ufaz. 6. Untuk ayat yang ke-6, kita buka juga dalam Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 dari ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5. Ayat 7. Lihat, Ia datang dengan awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. 8. Ayat 11. Apa yang engkau lihat, tuliskan ke dalam sebuah kitab, kirimkan kepada 7 jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 12. Dan di tengah-tengah kaki Dian ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 14. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. 16. Jelas bahwa apa yang tadi kita baca di dalam kitab Daniel, yang kulihat, begitu kata Daniel, keluar dari sungai Tigris. Berarti apa yang ada pada kitab Kejadian, sungai Tigris, itu adalah apa yang akan kita lihat kembali di kitab Wahyu. Dan siapakah Dia yang kita lihat? Maka ayat-ayat di kitab Wahyu pasal 1 mulai dari ayat 14, 15, 16, Dia adalah Yesus. Sungai Tigris adalah tempat kembali untuk menyatakan keberadaan Allah di tengah-tengah jemaat. Tuliskan kepada ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kemarin kita sudah melihat sampai ke 7 jemaat, walaupun beberapa jemaat lain tidak dapat kita perhatikan karena jemaat-jemaat yang lain sudah rata tanah. Ada beberapa tiang-tiang yang masih tersisa, dan itu tidak dapat dilihat lagi bentukan jemaat yang ada. Berarti apa yang dituliskan di kitab Wahyu bukan kepada jemaat-jemaat yang tinggal reruntuhan. Puing-puing reruntuhan itu menyatakan ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Yang dimaksud dengan
hubungan antara sungai Tigris dengan dia yang akan datang itu bukan bermaksud untuk membawa sejarah kembali ke Turki ini, tetapi kepada hidup jemaat-jemaat yang ada di akhir zaman, yang mewakili 7 jemaat mulai Efesus sampai Laodikia. Model jemaat yang ada di muka bumi di akhir zaman berada di dalam pantauan Dia yang hidup. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu ayat 19, tuliskan apa yang telah kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu 7 bintang ialah malaikat ke-7 jemaat yang, dan ke-7 kaki dian yaitu 7 jemaat. Wahyu 19. Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat 2. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Asapnya naik sampai selama-lamanya. 4. Apa yang terjadi? Masih sehubungan dengan sungai Tigris. Akan terjadi perjamuan kawin anak domba Allah. Ayat yang ke-6. Seperti desau air bah. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Perhatikan, menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berarti harus ada orang-orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Allah. Tuliskan dan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kita tidak tahu apakah ini akan menjadi sebuah kegerakan besar. Sungai Tigris adalah gambar, tetapi gambar kegerakan besar bukan terjadi di Turki, tapi gambar kegerakan besar di seluruh dunia. Roh Allah bekerja. Kitab Habakuk pasal yang kedua. Kitab Habakuk. Habakuk 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Perhatikan, tetapi ia bersegera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu.
sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 4. Perhatikan, orang benar akan hidup oleh percaya. Orang-orang sombong, pengkhianat, yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulut seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkan, dan segala bangsa dihimpunkannya. Sementara orang menjadi sombong dalam kehidupan ini, ada kelompok orang-orang yang dengan benar-benar hidup oleh sebab iman. Sebab itu, pertahankan di dalam setiap pribadi kita iman kepada Allah, kesungguhan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apabila berlambat-lambat, sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Ibrani 10 ayat 37. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan datangnya. Perhatikan saudara, apa yang kita lihat adalah gambar yang sangat jelas, sangat nyata, dan ini merupakan kesempatan untuk kita memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Ayat yang ke-38, Ibrani 10 ayat 38. Dari ayat 37, 34. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan belajar setia, tidak menjadi undur, dan hidup berkenan kepadanya. Sungai Tigris mengingatkan kita bukan kepada sejarah, tetapi kepada nubuatan yang akan datang. Kalau Israel adalah sejarah yang tidak akan terulang, tapi Turki membawa kita kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menuju ke sana dengan mempersiapkan diri, hidup benar, tetap percaya, tidak mengundurkan diri, dan berkenan kepada Allah. Besok kita akan lanjut kepada sungai Efrat. Dan apakah bisa kita mengadakan baptisan air? Kita tunggu saja besok. Ada beberapa saudara kita yang siap untuk dibaptiskan. Kalau tidak bisa dibaptiskan di sungai Yordan,